itu kalau mungkin terlalu ekstrim saya tarik, peluang itu sudah dibuka. Ketika Presiden menunjuk menteri-menteri dari partai politik. Membagi koalisi gitu. Ya, itu bahasanya, bahasa tata negaranya, koalisi lah apalah segala macam gitu. Saya mau tanya Bang Karni, saya ini kadernya Partai A misalnya, Bang Karni sebagai ketua, menempatkan saya, mendorong nama saya ke Presiden untuk menjadi menteri. Apakah cukup Bang Karni menjadikan saya semacam kebanggaan? Ini loh kader saya sebagai menteri, cukup? Saya yakin tidak jujur. Jadi pasti ada pesan-pesan untuk cari uang di situ. Salah satunya, saya pernah ngomong di Kompas, dengan melihat pola pengelolaan partai politik di Indonesia, saya itu heran loh, kok tidak ada partai politik di Indonesia yang bangkrut? Padahal seharusnya sudah bangkrut. Sumbernya kita tidak tahu, tiba-tiba kantornya demikian mewah, perjalanan para elit. Udah loh, sebelum Anda ke situ, apa begitu pragmatis pikiran para pemimpin kita itu untuk menduduki menteri-menteri atau menempatkan orang jadi menteri hanya sekedar untuk mencari uang untuk partai dan kemudian untuk pemilu berikutnya. Itu yang saya katakan. Apa nggak ada lagi mimpi bagaimana bikin petani itu pupuknya cukup, benihnya cukup, petani kita bisa bersaing dengan Thailand, dengan Cina, agar harga bawang di sini juga 5.000 seperti di Cina, bukan sampai 60 sampai 90.000. Apa nggak ada lagi mimpi itu di kalangan politisi atau pemimpin kita? Itu bahasa pada acara pengguntingan pita, Bang Karni. Itu pidato untuk menyenangkan beberapa pihak. Maksud ada itu diucapkan juga sebagai janji gitu. Saya rasa iya. Bang Karni tahulah, saya tidak biasa berpura-pura gitu ya. Mata kepala saya 3,5 tahun menjadi anggota DPR, mata kepala saya melihat itu. Tiba-tiba ada pimpinan menteri yang pimpinan parpol demikian mudah menyumbang 1 miliar. Dari mana uangnya? Berapa sih gaji menteri? Membiayai partai itu tidak mudah, Bang Karni. Dari DPP-nya, listriknya saja bisa sampai ratusan juta setiap bulan. Dari sumbangan kader berapa? Salah satu kegagalan partai politik di Indonesia ini dari 6 kegagalan itu adalah pengelolaan keuangan partai politik kan. Makanya sebenarnya pada saat saya termasuk saya, pada saat membuat undang-undang parpol itu kita bunyikan di situ tentang audit keuangan partai politik setiap tahun. Persoalannya siapa yang mengaudit? Tidakkah juga audit itu, ya kita tahu semua lah, mohon maaf kalau ada orang audit di sini. Tidakkah kita audit itu kita tahu juga kadang-kadang sesuai setelannya saja. Maka kemudian menurut saya tidak ada kata lain Pak Karni, kalau kita mau jujur mengatakan inilah saatnya kita merestorasi ketatanegaraan kita. Ya, kita pengen tahu bagaimana hubungan negara dan rakyat. Saya sebagai rakyat ketika bangun pagi dan kita semuanya harusnya bertanya kepada negara, wahai negara, bagaimana nasib saya di negara ini? Kita harus merestorasi undang-undang kita, negara dengan negara, negara dengan pasar, rakyat dengan negaranya. Anda lihat sendiri kan, dan kita lihat semuanya. Kalau kita mau jujur-jujuran ya, undang-undang kita selalu dibuat menjadi abu-abu. Dan pada wilayah abu-abu itulah kemudian kita memainkan diri. Siapa yang menerjemahkannya sesuai dengan kepentingannya. Dan biasanya kekuatan besar yang paling layak mendapatkan pembenaran dari penerjemahannya. Kalau kita mau jujur, Bang Karni. Ya, kalau kita mau jujur. Dan kemudian kita menikmati itu. Menurut saya, kalau mau menyelamatkan negara ini, mohon maaf, saya dari Partai Nasdem dan mengusung restorasi, tapi bukan karena itu. Memang kalau kita harus jujur, kita merestorasi ketatanegaraan kita. Kita nggak bisa seperti ini terus. Besok akan terjadi lagi seperti ini, siapapun presidennya. Kapan kita berhenti berpura-pura? Kalau 9 partai sekarang, Anda bilang begitu, dan perlu direstorasi. Bagaimana kita bisa Anda bikin percaya bahwa Nasdem bisa merestorasi? Itu persoalan kami. Dan kami sedang mencoba meyakinkan kita semuanya
bahwa kami disiplin dengan itu. Salah satunya adalah kami di partai saya sekarang ini itu adalah merancang bagaimana perpolitikan Indonesia 15, 25, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang. Pengelolaan sumber daya alam kayak apa? Supaya tidak lagi kemudian kebijakan yang namanya sumber daya alam dijual atas nama kebijakan. Semua partai juga janjinya Tentu saja begitu. iya. Maka kemudian kami ingin meyakinkan pada Anda Tapi sekalian bahwa kami disiplin dengan itu. Nyatanya mereka cari uang semua. Bang, berikan waktunya untuk itu. Baik, saya mau ke Pak Jurul dulu. Ya, karena ini lagi sesi politik. Aduh. Oke, baik. Analisa Anda ini terhadap kasus. Baru menangkap sedikit nih ya, Mas Gar. Ya, Anda udah baca, udah dengar, udah apa, dan Oke, juga baik. udah keluarin banyak pernyataan. Oke. Paling tidak apa yang disampaikan oleh Akbar Faisal. Apa yang saya tangkap adalah sekarang ini, hari ini adalah 21 Mei, 15 tahun yang lalu, Pak Harto mengundurkan diri atas dasar kerja daripada kawan-kawan masyarakat, mahasiswa, rakyat, dan yang lain-lain. Intinya pada waktu itu adalah ingin melakukan perubahan politik menjadi ke arah yang lebih demokratis. Yang paling utama itu adalah di mana kita berharap bahwa yang namanya pelanggaran HAM, kejahatan korupsi, kemudian itu bisa dihilangkan. Itu yang mesti kita ingat pada malam ini, dan itu melalui pengorbanan bukan hanya nyawa, tapi juga mereka yang hilang sampai detik ini, bahkan juga mereka yang mati, ribuan orang yang kita sampai lupa tadi juga Akbar Faisal menyebut mereka. Terkenangnya cuma restorasi, padahal yang lama-lama itu yang hilang, yang mati ditembak, yang terbakar, lupa dia. Itu lupa deh. Lupa ya di restorasi ya. Itu masih di restorasi juga. Oke, baik. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apabila memang problemnya ini adalah pada keuangan partai politik, apakah kita masih sempat sekarang tanggal 21 Mei 2013 pemilu akan dimulai pada tanggal 9 April 2014. Bersedia tidak partai-partai ini melakukan perubahan pada undang-undang? Nasdem belum sempat. Mudah-mudahan bisa masuk. Nah, saya tidak terlalu yakin, bahkan rapat-rapat saja sudah malas semua, setengah sudah nggak mau hadir. Boro-boro mau mengubah yang namanya undang-undang sehingga partai-partai politik tidak lagi memakan uang yang tidak halal. Saya tidak tahu. Ada yang halal, ada yang tidak halal. Katanya sekarang ini susah membedakan yang hal yang tidak halal karena para politisi itu hanya bisa membedakan uang palsu dan uang tidak palsu. Yang haram dan halal itu sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kabarnya begitu, Bang Gardias. Kemudian yang kedua adalah, jadi saya curiga tidak mungkin pada saat ini kita melakukan regulasi. Tidak mungkin partai politik mau mengubah sesuatu yang membuat mereka terikat supaya tidak lagi bisa mendapatkan uang. Misalnya seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Partai membuat seleksi yang sangat ketat terhadap calonnya. Kita hitung saja, untuk DPR tingkat 1, tingkat 2, dan DPR dan juga DPD, ada sekitar 250.000 mungkin yang akan ikut bertarung 9 April 2014 nanti, dan alhamdulillah yang terpilih mungkin sekitar 25.000 saja. Seperti itu. Nah, sialnya karena soal keuangan ini lalu kemudian partai-partai tidak selektif dalam memilih calon-calonnya. Siapa saja boleh masuk, siapa saja mau menyumbang boleh masuk. Seperti itu, bahkan saya kemarin bilang, bagus juga tuh yang namanya, siapa itu, yang polisi yang baru dapat uang banyak bisa ditarik juga mau partai. Masuk dalam daftar calon. Nah, mau tidak selektif? Saya juga curiga mereka tidak mau. Mereka seenaknya saja memasukkan orang yang penting bisa memasukkan uang. Dan yang ketiga, tetapi saya tetap percaya bahwa tanpa partai tidak mungkin menjamin demokrasi. Jadi saya tetap percaya pada mereka. Saya berharap orang-orang yang ada di sini pasti punya niat baik untuk menseleksi mereka yang akan terpilih nanti. Yang ketiga saya kebayang adalah bagaimana mungkin agar masyarakat sipil, NGO atau yang lain-lain tetap keras dalam menetapkan misalnya seperti 2009 tentang politisi busuk. Mereka yang melanggar HAM, mantan koruptor, pelanggar ekologi, illegal logging segala macam itu tidak bisa di ini. Karena tidak ada seorang pun di sini menurut saya yang mau menyalahkan rakyat.
Tidak ada yang berani. Bahkan yang paling edan, yang paling suaranya paling gila seperti Sultan Batugana nggak berani menyalahkan rakyat. Percaya deh. Misalnya mengatakan, oh rakyat bodoh, nggak akan berani. Apalagi yang politisi santun seperti banyak yang juga di sini. Dan sialnya lagi, rakyat sekarang sudah masang spanduk di mana-mana. Sultan santun. Rakyat juga sialnya sekarang ini sudah memasang spanduk di mana-mana, siap menerima serangan pajar seperti itu. Dan tapi tidak ada berani juga yang menyalahkan semacam itu. Jadi menurut saya sekarang beban pada partai politik, beban yang kedua adalah pada teman-teman yang Bagaimana Anda melihat yang terjadi di PKS sekarang? Yang terjadi di PKS sekarang memang soal duit juga sih menurut saya. Soal sampai duit. di mana prahara ini menurut Anda? PKS itu menurut saya sekarang sudah sampai di ujung jurang. Jadi sekarang apa saja, atau kalau mau dikatakan di dalam sungai, sudah tenggelam, apa saja yang bisa dipegang. Termasuk pustun-pustun pun dipegang, mungkin begitu ya. Saya kira kita lanjutkan setelah ini. Saya hanya mau mengutip Andrew Jackson, Presiden Amerika ke-7. Dia mengatakan, saya meratapi kebebasan negeriku ketika saya melihat sejak dari awal keberhasilannya, korupsi sudah tertanam dan terikat pada begitu banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan hak rakyat ditukarkan dengan jabatan. Kita rehat sejenak.